Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kita tiba pada permenungan kita tentang surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 6 yang terdiri dari dua perikop. Perikop yang pertama adalah mati dan bangkit dengan Kristus. Kemudian perikop yang berikutnya, yang kedua adalah dua macam perhambaan. Dalam Roma bab 6, Santo Paulus mengajarkan kepada kita tentang dua realitas atau dua kenyataan yang tidak bisa didamaikan. Yaitu apa? Yaitu antara keserupaan kita dengan Tuhan dan kesatuan kita, katakanlah demikian, dengan dosa. Dua hal itu tidak bisa menyatu karena memang saling bertolak belakang. Maka dikatakan misalnya di dalam ayat 11 seperti ini. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi dosa di satu sisi dan di sisi lain adalah hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kemudian dari perbandingan dua hal ini yang tidak bisa disatukan, pada akhirnya kita harus tegas memilih. Kita ikut Kristus kehidupan atau kita ikut dosa kematian. Konsekuensinya adalah pada tubuh kita. Keseharian kita yang kita lakukan dengan tubuh kita. Dinasihatkan seperti ini. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Sebab dosa tidak akan berkuasa lagi atas kamu, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah. Nah, di sini saya hendak menjelaskan bahwa tadinya bagi Rasul Paulus, ketaatan buta terhadap hukum Taurat itulah yang terpenting. Tetapi setelah mendapatkan penampakan, perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus yang bangkit di jalan ke Damsyik, Rasul Paulus menyadari bahwa ternyata ketaatan butanya pada Taurat itu menyesatkan dia, sehingga dia malah jatuh ke dalam dosa, yaitu menganiaya jemaat Kristus. Maka Paulus mengatakan sekarang dia hidup dalam anugerah, tidak lagi dalam, katakanlah, kungkungan dosa, tetapi hidup dalam anugerah. Semoga kita semakin bersemangat untuk mempersembahkan tubuh dan jiwa kita semata-mata untuk menjadi senjata kebenaran yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.